Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi wa la syafa'ati rasulillah wa barakatuh ilillah wa lima syayikhina masyayikhina wa ulama'ina ahli kutubina wa musannafi jami' kutubina khususan ila syekhi murabbina Muhammad Syarif Mahfud wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya Daimul Hadas. Daimul Hadas niku napa? Orang yang selalu mengeluarkan hadas. Iki anu rangkuman tembuku pun nonton jane. Pun nonton halaman 109. Pendarahan yang bukan haid dan nifas darahnya dihukumi pokoknya selain haid dan nifas maka darahnya dihukumi istihadah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu hanya 3. Nek ora haid ya nifas, nek nifas setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah istihadah. Oke. Wanita yang mengalami istihadah dalam segala aspek hukumnya sama dengan orang yang mengalami beser uyuh atau selalu kencing. Nah, orang yang demikian ini disebut Daimul Hadas. Sehingga orang yang Daimul Hadas tetap wajib sholat dan wajib puasa. Bahkan boleh dikumpuli oleh suami meskipun darahnya sedang mengalir. Andaikan itu seorang perempuan yang sedang istihadah. Termasuk Daimul Hadas adalah wanita yang punya penyakit keputihan dan wanita yang keluar ketuban saat mendekati masa kelahiran. Jadi dila-dila keluar lendir terus sampai berhari-hari, maka statusnya sama dengan Daimul Hadas. Maka orang yang mengalami Daimul Hadas ketika hendak melaksanakan sholat dia harus mengikuti aturan berikut ini. Beda sholatnya wong sing mengalami Daimul Hadas dengan orang yang tidak Daimul Hadas, berbeda. Tata cara sholat dan bersuci bagi wanita istihadah, keputihan dan keluar cairan. Cara sholatnya gimana? Pertama harus membasuh kemaluannya dari najis yang keluar. Jadi sebelum sholat itu membasuh kemaluannya dari najis yang keluar. Kedua, setelah membasuh kemaluan kemudian disumbat dengan kapas. Artinya dimasukkan ke bagian dalam. Cara membedakan bagian dalam dan bagian luar, maka harus jongkok. Ketika jongkok apa yang kelihatan itu bagian luar dan apa yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Kudu jongkok, orang jangan ngadeg ora dadi, harus jongkok. Nanti bagian-bagian itu akan berkaitan dengan hukum. Ya batale puasa, ya batale sholat. Kemudian setelah menyumbat dengan kapas ditutup dengan pembalut dan memakai celana yang ketat, celana dalam yang ketat. Penyumbatan farji harus dimasukkan lebih ke dalam dari bagian batin. Bagian batin itu bagian yang tidak terlihat ketika jongkok, agar ketika sholat dia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Jika bertemu dengan najis maka sholatnya batal, harus diulang lagi. Jika setelah dua cara tersebut dilakukan dengan benar,
Setelah melakukan dua cara tersebut, yaitu membasuh kemaluan kemudian menyumbat dengan kapas dengan cara yang benar, kemudian darah tetap masih keluar atau tembus sampai bagian luar penyumbat karena terlalu deras, maka hukumnya dimaafkan. Hukumnya dimaafkan dalam asalkan cara menyumbatnya itu sudah benar sesuai dalam fikih, aturan dalam fikih. Setelah itu kok tetap metu bae, tetap keluar dan rembes, maka dimafu. Sana pertanyaan apa ora? Sudah dilanjut. Oke. Bagi wanita yang kesakitan ketika disumbat, maka cukup menggunakan pembalut yang sekiranya bisa meminimalisir darah yang keluar, kemudian memakai celana dalam yang ketat. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan nek disumbat kok lara, sing penting bisa ditutup karo pembalut. Cara nutupnya ditempel pel sampai netel. Nah, netel orangnya kan tergantung katok, karena katoknya longgar ya ora bisa netel. Maka harus memakai dengan celana dalam yang ketat. Sekali lagi, ini untuk keabsahan sholat, karena wanita istihadah itu wajib sholat. Nomor 3, wudhu dengan mualah, artinya terus menerus. Wudhunya tidak boleh pedot, tidak boleh terpisah. Nek wudune orang yang tidak daimul hadas, siki wudhu nang kene ra ido, kono masjid nyambung maning tangan, kok balik maning mengene nyambung sirah. Bunjut apa balik maning mengana basuh sikil. Ndak masalah. Tapi kalau daimul hadas harus langsung wudune langsung. Begitu dia niat ya langsung dirampung nak, mualah terus menerus nyambung, tidak boleh putus sampai bagian anggota wudhu itu mengering. Nek esit teles misal wudhu nang kene rai dilala banyune enteng, pindah haring tempat lain di masjid misalnya. Selagi basuhan yang terakhir tadi itu tidak kering. Nek sampai kering berarti kok diulang maning. Wudhu yang dilakukan harus sudah masuk waktu sholat. Sholat duhur jam 12, jam 11 kok wudhu, bagi orang yang daimul hadas maka tidak sah. Harus wudhunya ketika dia masuk waktu sholat. Sebaiknya tidak niat menghilangkan hadas. Jadi niatnya adalah listibahatis sholat. Niatnya tidak menghilangkan hadas, tapi niatnya untuk diperbolehkan sholat. Kayak gitu. Itu bagi daimul hadas. Satu kali wudhu hanya dapat digunakan untuk satu kali sholat fardu. Kecuali sholat sunnah maka boleh berulang-ulang. Wudune daimul hadas itu cukup untuk melakukan sholat fardu satu kali. Ketika dia akan sholat lagi, ya harus wudhu lagi. Kecuali sholat sunnah maka boleh berulang-ulang. Oke, jelas ya. Bila saat sholat darahnya bersih, bila saat sholat darahnya bersih, artinya bersih ke mandek, maka wudhunya batal dan wajib wudhu. Di saat sholat kok darah mandek, kan mau wudhunya apa? Listibahatis sholat. Yang bukan kedadian kayak ini, memang ini hukum. Ketika dia lagi sholat kok darah mandek, yang buka priwe ujung-ujung kok bisa ngerasakan mandek atau feelingnya kayaknya mandek dulu. Maka dia harus mengulang wudhunya lagi, sholat lagi. Karena wudhu yang tadi itu adalah listibahatis sholat. Kecuali jika dia tahu bahwa bersihnya hanya sebentar. Bersihnya hanya sebentar, yang tidak cukup untuk wudhu dan sholat, maka tidak batal. Oke. Sing nomor 4, segera melaksanakan sholat. Bagi wanita yang istihadah maka segera melaksanakan sholat apabila sudah
Tadi urutannya membasuh kemaluannya. Nek wis dibasuh terus disumpel, dipantek. Fungsi penyumbatan di sini adalah untuk meminimalisir darah yang keluar, untuk memberhentikan darah yang keluar, untuk berhenti sementara karena akan melakukan sholat. Dipantek disit. Setelah itu maka langsung wudhu. Setelah wudhu langsung sholat. Sholatnya ya aja suwe-suwe, sing ringan-ringan mawon. Boleh menunda untuk hal-hal terkait dengan kemaslahatan sholat, seperti menutup aurat, atau mungkin rukue gantian, atau mungkin gantian nunggoni bocah cilik, menanti jamaah, nunggu jamaah, nunggu qomat dan sebagainya. Maka boleh menunda sing kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Antara membasuh kemaluan dari nomor 1 sampai dengan sholat fardu harus segera, tidak boleh menunda. Harus segera. Semua tata cara di atas harus dilakukan secara berurutan dan telah masuk waktu sholat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka harus diulang dari awal. Ada pertanyaan? Kesimpulannya, wanita yang mengalami istihadah maka wajib sholat. Cara sholatnya wong istihadah itu harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu kemaluannya. Setelah itu disumbat dengan kapas. Nek wis disumbat ditutup karo pembalut. Setelah itu sudah dilakukan penyumbatannya wis, maka tinggal wudhu. Wudhunya juga harus mualah. Setelah wudhu gari langsung sholat, tidak usah menunggu atau menunda, langsung sholat. Sama halnya dengan orang yang mengalami beser uyuh pada baik, daerah-daerah nguyuh, daerah-daerah nguluh. Sama. Wong sing istihadah, wong sing beser nguyuh, wong sing mengalami keputihan, sama status sholatnya itu harus segera. Jelas ya? Kena? Dong? Oke. Oke, nah. Jadi pun rampung nih. Artinya pembahasan haid dan nifas itu sudah selesai. Sudah selesai. Nifas, haid, kemudian istihadah. Metode istihadahnya bagi perempuan yang mengalami pendarahan lebih dari 15 hari, maka haidnya dikembalikan pada adat haid yang sucinya disesuaikan dengan suci yang masa berhentinya juga disamakan dengan masa yang terakhir. Ketika wanita mengalami nifas lebih dari 60 hari, maka nifasnya 60. Kemudian hari yang keluar darah yang tidak dihukumi nifas, maka harus dikembalikan pada adat suci haid yang kemudian selebihnya haid lagi. Kenapa demikian? Ini pendapat yang mudah, pendapat yang bisa dimengerti oleh orang awam. Bila merujuk pendapat yang asoh maka diperinci menjadi 4 golongan. Artinya ini cara atau metode yang paling mudah. Metode yang paling mudah untuk menetapkan ketika pendarahan lebih 60 hari. Ambil pendapat yang kita pakai, yaitu kembalikan kepada adat suci haid yang terakhir sebelum nifas. Nek kanggone wong awam ngaji istihadah mungkin dia akan sulit untuk memahami dan sulit untuk mempelajari teori-teorine. Tapi nek sing kula sampaikan yang kemarin itu sudah cukup wong awam. Wong awam kan wis orang ngaji ya ora, ngajine mung dong-dongan, atau bahkan tidak pernah ngaji, orang ngerti hukum haid. Ketika dia ditambahi dengan materi-materi istihadah yang dalam pembagiannya ada sekitar 7 itu wis jepat dhisik wis bingung malah.
Tapi untuk mempermudah orang awam itu tadi, ketika dia mengalami pendarahan lebih dari 15 hari, maka kembalikan pada haid yang terakhir. Sama dengan nifas kayak gitu. Nah, karena aku ngaji mondok, tahu mondok, yang tahu mondok sebelumnya kene, maka materi istihadah akan saya sampaikan secara detail. Dan supaya apa? Supaya kamu nanti tahu ketika berhadapan dengan orang yang pada tahu mondok. Nah, berhadapan dengan orang awam mungkin bisa menjawab karena gampang, teorinya gampang. Tapi ketika berhadapan dengan bocah sing wis tahu mondok ataupun bocah sing tahu belajar haid yang detail yang di dalam fikih itu akan bisa mengikuti dan bisa memberikan jawaban yang tepat.